Halo teman-teman, selamat malam. Kali ini saya ditemani nama Gisel, anak saya yang pertama. Kenalin, ini namanya Gisel. Halo. Sekarang Gisel umur berapa Gisel? Umur 11. Umur 11. Iya. Kenapa saya mau ngajak Gisel? Malam ini saya mau sharing tentang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika sakit GERD anxiety. Nah, anak kan posisinya masih kecil. Saya punya anak 3, masih kecil-kecil. Nah, dampaknya seperti apa sih ke anak-anak? Terus anak-anak perasaannya gimana waktu melihat mamanya itu sakit sampai lama banget ya, Ceh? Ya. Nah, saya panggil dia Cece. Jadi saya sakit itu hampir 2,5 tahun. 2,5 tahun ya, 2,5 tahun yang benar-benar boleh dibilang nggak bisa melakukan tugas seorang mama gitu ya. Nah, itu gimana sih perasaan Gisel dan dukungan anak terhadap mamanya, ataupun mamanya gimana menjelaskan ke anaknya atau gimana? Nanti kita mau sharing. Saya juga pengen tahu sharing pribadi dari Gisel itu seperti apa. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan dia juga akan cerita perasaannya seperti apa. Nah, teman-teman yang mengalami juga, saya percaya ada yang mengalami GERD anxiety ini di saat anak-anak masih kecil ataupun udah punya anak gitu ya. Itu benar-benar perjuangan ya teman-teman. Dimana itu kita merasa diri itu makin tidak berguna, merasa kita kayak gagal menjadi seorang mama, gagal menjadi seorang istri gitu. Jadi itu suatu kondisi dimana kita sangat terpuruk ya, sangat down banget. Jadi saya pernah mengalami yang namanya tuh udah anxiety, kecemasan berlebih dan mengasihani diri gitu. Jadi merasa saya itu, aduh saya nggak berguna banget ya. Saya nggak bisa jadi mama yang bisa melakukan tugasnya setiap hari, memasak, udah nggak bisa memasak lagi, udah nggak bisa ngurus anak-anak, sekolahnya pun tak pernah diurus gitu. Jadi ada kayak perasaan saya gagal, saya nggak berguna, saya kasihan banget sih hidupnya. Nah, itu yang memperburuk kondisi kita selama sakit GERD anxiety. Bukan makin sembuh, tapi makin drop. Jadi sekarang saya mau ceritain apa sih yang membuat saya itu benar-benar berjuang. Nah, salah satunya ini anak nih, gitu ya. Jadi saya itu sempet putus asa, sempet kayak merasa udah nggak pengen hidup karena anxiety yang benar-benar mengganggu. Jadi kayak kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kecemasan, sampai keluar rumah aja nggak berani. Saya sampai nggak kerja berapa tahun gitu, nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Nah, tapi gara-gara saya punya kekuatan itu, salah satunya dari anak saya Gisel. Gisel ini nanti ceritain ke teman-teman semua bagaimana dia mendukung mamanya sehingga mamanya itu kayak punya semangat lagi untuk berjuang sembuh gitu. Nah, Gisel, waktu mama sakit, kamu masih ingat gak kamu umur berapa? Mungkin sakit itu Pas corona ya? ya, Tahun 2020. 2020. Aku masih sekitar umur 7 atau 8. Jadi aku Sekarang masih sekolah online. Aku 11. 11 kurang 4 ya? 8. Ini gimana sih matematikanya? 11 kurang 8 kurang 4, 7 tahun. Berarti 7 tahun waktu itu saya sakit, dia 7 tahun. Nah, pertama tahu mama sakit, kamu gimana? Biasa aja awalnya atau gimana? Awalnya aku biasa aja sih, soalnya aku pikir sakit ya biasa demam. Mama kan orangnya jarang sakit, tapi kalau sakit termasuk yang cepat sembuh. Kalau keluarga kita juga jarang banget sakit kayak demam. Jadi aku kalau waktu pertama kali tahu mama sakit, aku juga cuma pikir paling bentar doang, paling sekitar kayak gak nyampe seminggu lah. Terus ternyata waktu itu mama kan nggak sembuh tuh ya. Ke dokter sana sini kan, sampai diantar sana sini terus tiduran, terus lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu udah sempet, itu belum ya, kamu masih belum sempet yang terlalu khawatir gimana ya. Nah, paling khawatir itu kejadian
aku sakit terus Terus tiba-tiba Mama di kena opnam. mama sempet diopnam. Waktu itu Mama mau ke opnam terus Oh ketahuan enggak, yang corona pertama kan gara-gara mama corona, inget nggak? Jadi mama sakit GERD terus tiba-tiba kena corona. Iya, ketahuannya kan gara-gara waktu mau di opnam. Ya, oh iya, jadi anak saya itu nggak tahu saya sakit GERD anxiety, tapi taunya saya kena ini ya, corona ya. Sebenarnya awalnya udah tahu kena lambung. Oh, tahu kena lambung. Cuman aku pikir kalau lambung ya paling minum obat mah. Soalnya temen-temen aku juga ada beberapa yang kena lambung. Udah masih kecil kena lambung. Iya, jadi aku tuh sering tanya ke mereka kalau lambung itu bagaimana. Jadi mereka bilang minum obat teratur. Aku pikir ya udah Mama kan tinggal minum obat teratur. Sembuh lah gitu ya. Iya, terus waktu itu Mama kan lemas sama Papa mau dibawa ke dokter buat opnam, rumah sakit waktu itu. Terus waktu itu kan dites, kalau mau masuk rumah sakit itu kan harus dites. Tes itu antigen. PCR gitu kan. Dan itu sehari sebelum ulang tahun aku. Iya. Mama juga udah nggak ingat sama sekali karena kan sakit kan, udah nggak inget dia ulang tahun atau apa. Jadi waktu itu pas dites Mama positif. Nah pas waktu tahu positif, udah semua dicek ya. Kamu juga di PCR. Semua PCR ternyata yang positif Mama, Papa, suami saya, terus 2 anak saya yang cowok ya. Jadi saya dari berlima 4 positif, dia yang negatif. Jadi logikanya kan yang positif di karantina, tapi ini kebalik, dia yang di karantina gitu. Jadi kan karena dia sendirian kan, jadi ya udah akhirnya kita saya berempat itu di kamar ya Ce ya. Iya. Mama, Papa sama Dede semua di kamar. Dia di kamar sendiri. Ya. Tapi otomatis kan saya nggak bisa masakin buat Gisel dong. Iya. Benar nggak? Nah itu gimana ceritanya? Mama nggak tahu sama sekali. Waktu itu kan waktu pertama kali ketemu ketahuan sama corona kan itu udah malam banget kan. Mama masih di rumah sakit, aku udah tidur. Jadi besok pagi aku dibangunin sama Papa, diucapin dulu, terus video call sama Mama. Terus aku kayak lihat, Mama kenapa ya? Mama kok nggak ada? Terus Papa bilang Mama kan kena corona. Jadi kita video call. Tapi di situ Mama masih nggak lemes kayak kemarin malamnya. Jadi Mama masih kayak aktivitas biasa walaupun udah kena corona. Tapi makin lama makin lemas. Terus apalagi waktu yang ketahuan 4 orang yang lain kena corona, aku enggak, itu perasaan aku sebenarnya agak takut sama agak gugup, soalnya aku jujur belum pernah tidur di kamar sendiri. Ya terus akhirnya kamu berjuangnya gimana tuh maksudnya kan kamu sendiri dong ya. Makannya gimana, kamu kesehariannya gimana, nggak ada orang, nggak ada teman gitu, walaupun memang punya kakek nenek di bawah gitu, tapi kan kamu sendirian di atas gitu. Jadi pertama aku ngehabisin waktu luang waktu itu sama kado ulang tahun aku yang jadi aku dulu pengen banget punya anak anjing, tapi karena aku sendiri tidak bisa merawat hewan peliharaan, jadi dibeliin kayak boneka robot anjing yang bisa gerak lah ya dari baterai. Jadi aku kayak bikin Lego, bikin kandangnya, bikin tempat makannya, cuman ya itu juga menghabiskan waktu sebenarnya lumayan banyak. Terus waktu itu mau nggak mau Mama kasih tahu password TV ke aku, jadi aku bisa nonton di luar. Karena itu benar-benar laptop lu aku belum ada, sama handphone juga masih cuma bisa buat WA buat telepon sama WA. Iya saya soalnya nggak mau dia YouTube bebas dan lain sebagainya, kan belum ngerti mana yang boleh mana yang enggak, umur 7 kan. Ya terus makannya kamu gimana? Kalau makan waktu itu aku yang tahu tuh aku cuma digojekin terus dinaikin sama Mbak, tapi aku nggak tahu itu emang Papa yang beli atau dikasih dari keluarga, aku juga nggak tahu. Jadi waktu itu Gisel memang boleh dibilang dari kasus yang kejadian saya sakit itu,
dia tuh jadi mandiri sih. Jadi umur 7 itu boleh dibilang dia apa-apa sendiri ya, Ceh. Sekolah dia ngurus sendiri. Makan juga dia ngurus sendiri lah. Kadang masak sendiri kan. Kadang masak sendiri. Apa-apa pokoknya sendiri. Jadi yang membuat Gisel inget gak mendukung mama itu pas maksudnya pas sakit itu gimana? Aku lupa loh. Tapi waktu mama sakit itu aku pas lagi libur sekolah loh. Makanya aku ikut sal. Oh iya, terus anak saya, jadi memang lama kan, memang sakitnya lama banget kan. Jadi tapi sekolah. Aku inget tuh masa-masa waktu masih sal itu. Nah terus dia ada libur kan. Nah Libur waktu sekolah, libur naik kelas. Dia didaftarin untuk kayak camp teman-teman gerejanya gitu kan. Jadi tiap hari itu kayak ada kebaktian, ada nyanyi, ada sharing, ada apa. Jadi biar ada aktivitasnya ada juga aktivitas kirimin. Jadi itu juga membantu membuang waktu. Nah terus bentuk dukungan kamu ke mama, kamu masih inget gak? Kalau mama masih inget tuh Apa? Ya nggak tahu, coba kamu ceritain. Kamu ngedukung mama itu buat sembuh itu seperti apa? Ingat gak? Kamu tiap hari tuh turun ketemu kakeknya engkongnya. Jadi Gisel itu enggak, emak udah ada. Ya pokoknya gitulah. Cuma kita pakai masker. Iya. Karena benar-benar takut. Jadi bentuk dukungan dari anak saya itu yang bikin saya tuh kayak tiap hari nangis gitu ya, pengen sembuh. Itu gara-gara itu dia tiap malam kan nggak bisa tidur, nggak pernah tidur sendiri kan. Jadi dia tidur itu bisa jam 3, jam 4 baru tidur subuh. Nah itu saya sampai sedih banget, ini gimana nih anak nggak keurus gitu sama sekali gitu. Pola tidurku udah kacak semua. Pokoknya udah harus gimana, mau ketemu juga nggak bisa. Nah yang bikin saya tuh semangat untuk berjuang sembuh itu adalah ketika saya itu tahu dia tiap malam nggak bisa tidur, dia tuh turun ke bawah minta doa bareng sama engkongnya. Jadi dia tiap malam itu doa gitu kan, doa buat saya gitu, biar dia bilang biar mama sembuh gitu. Nah itu saya tahu. Nah kadang dia telepon ke saya juga, selalu bilang mama sembuh dong gitu. Nah itu yang bikin saya itu kayak waduh saya harus sembuh. Kalau misalnya saya nggak sembuh, dia gimana umur 7 gitu kan. Itu yang bikin saya itu kayak punya semangat untuk berjuang. Nah itu. Nah terus ada nangis ya. Jadi teringat ya. Nah terus waktu mama sakit itu kamu kayak punya suatu keinginan apa nggak sih waktu kamu doa ke Tuhan itu gimana sih? Maksudnya gimana? Kamu doanya gimana gitu? Doanya pengen apa? Biar mama sembuh. Biar mama sembuh. Ya pokoknya cuma itu ya permintaannya ya. Nah terus jadi itu teman-teman. Jadi anak itu sangat membantu kesembuhan kita, kayak punya dorongan. Nah terus saya sampai nggak bisa ngomong. Jadi saya itu salah satu dorongan buat saya sembuh itu Gisel, karena saya melihat dia itu tiap malam doa buat saya. Itu kekuatan saya. Ketika corona saya udah sembuh, udah negatif pun, itu saya masih lemes karena saya GERD kan. Nah GERD-nya itu disertai dengan anxiety, punya ketakutan, kecemasan gitu. Kamu dapet GERD stres ya? Iya stres, dia tahu. Pikiran, stres, banyak pikir gitu. Sampai suatu ketika itu sempet saya merasa nggak berguna gitu. Corona udah sembuh, saya udah lewati masa kritis, tapi kok masih nggak bisa seperti dulu gitu, normal seperti dulu, yang bisa ngajak mereka main, yang bisa ngajarin mereka belajar dan lain sebagainya. Tapi malah saya itu jadi beban. Anak-anak kalau pengen liburan saya nggak bisa, saya keluar rumah aja nggak berani gitu.
kayak punya ketakutan apa gitu yang nggak jelas gitu. Nah, saya di saat itu pernah merasa itu satu nggak berguna, mengasihani diri, merasa bakal selamanya nggak akan bahagia. Terus saya bakal nggak bisa jadi mama yang menemani dia sampai mereka gede. Nah, itu yang membuat anxiety saya makin susah untuk sembuh. Nah, akhirnya waktu itu kan udah nggak positif. Si Gisel itu kita jadi sering doa bareng ya, Ingat gak? Kamu masuk ke kamar terus minta doa bareng. Nah, yang aku ingat kalau doa bareng itu kan sama Alkitab. iya. Ini gak ada hubungan sama Alkitab sih. Jujur dari kecil aku suka gigit kuku, teman-teman. Itu habit yang sangat. Jadi waktu itu kan mama belum bisa tutup mata sepenuhnya kan. Jadi aku doa terus bisa sambil kopekin kuku. Terus pernah aku makan kukunya, terus mama lihat aku waktu pas doa itu. Terus habis doa aku bisa keluarin kukunya, terus aku nakal. Nah, apa ya? Jadi sebenarnya ya dalam masa-masa kita sakit down, kita lihat anak-anak kita punya dukungan, kita pasti ada semangat untuk sembuh. Dan ternyata setelah saya melewati itu semua, ada banyak kebaikan yang datang di kehidupan saya. Contohnya, saya tuh dulu boleh dibilang berdoa ya ala kadarnya, nggak rutin gitu. Ingat baru doa. Semenjak saya mengalami sakit GERD yang berkepanjangan, saya jauh lebih rutin berdoa, beribadah, tidak pernah mau bolos. Dan saya selalu rajin banget doain anak-anak saya satu persatu. Saya sampai tiap subuh itu pegangin pala mereka, bisikin ke telinga mereka, jadi anak yang baik, jadi anak yang bijak, yang berhikmat, dan lain sebagainya. Terus ternyata itu semua itu luar biasa, punya apa ya, punya berkat dari Tuhan gitu. Nah, si Gisel ini dari saya mengalami hal itu ya, hal sakit gitu ya, membuat dia itu jauh lebih dewasa. Yang saya rasakan itu dia jadi lebih mandiri. Jadi sekarang kalau saya sakit, lemes atau kambuh, dia itu bisa inisiatif masakin saya. Dari umur berapa ya, Cek? Kamu umur 7, umur 8 udah bisa masakin mama kan? Iya. Dia jadi bisa masakin buat saya. Dia bisa ngajak berdoa bareng. Pokoknya saya merasakan segala sesuatu yang kita lalui, yang susah, yang sengsara, ternyata setelah kita melalui semua itu, banyak kebaikan yang datang di kehidupan saya. Anak saya jadi deket dengan saya, jadi sering cerita, jadi kayak temen. Terus dia juga tahu kesusahan seorang ibu, dia suka bantu saya. Kalau saya sakit dia cepet-cepet beliin obat, kayak kemarin saya kambuh gitu kan. Dia bisa bantu jaga adik-adiknya kalau mamanya lagi gak enak badan. Pokoknya saya merasa banyak banget berkat yang datang ke kehidupan saya setelah saya mengalami sakit GERD anxiety. Jadi saya pengen ngomong ke teman-teman, kalau teman-teman mengalami lagi drop, lagi down, lagi benar-benar merasa kayak nggak pengen hidup, jangan pernah putus asa. Kenapa? Justru teman-teman itu kayak diuji, diproses, melihat kalian itu bisa sampai tahap mana. Jika kalian bisa melewati itu semua, itu banyak banget berkat yang datang ke kehidupan kalian. Kebahagiaan itu bisa berlipat ganda. Kita akan bisa menjadi manusia yang jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Kita menjadi manusia yang jauh lebih bisa bersyukur dari sebelumnya. Itu yang aku rasakan, teman-teman. Dan teman-teman akan merasakan suami, anak-anak, pasangan itu ya, akan kayak
lebih menghargai kita, lebih menyayangi kita itu jauh dari sebelum kita sakit. Itu yang saya rasakan. Itu teman-teman. Jadi saya selalu pengen teman-teman itu terus berjuang. Jangan putus asa. Tiap kali putus asa inget, oh, kalau saya bisa lewatin ini semua, kebahagiaan itu berlipat-lipat menanti saya. Berkat itu berlipat-lipat di kehidupan kita gitu. Anak-anak kita jauh akan lebih sayang sama deket sama kita. Pokoknya semua itu akan ada yang baik-baik datang ke kita. Jadi teman-teman, itu yang saya pengen sharing. Jadi anak itu akan terbentuk menjadi anak yang dewasa dan mengasihi kita ketika dia melihat kita terus berjuang untuk sembuh demi dia. Itu teman-teman, itu sharing dari anak saya ya kepada teman-teman untuk terus berjuang ya Ce ya. Jadi anak itu posisinya pokoknya pengen mamanya sembuh dan bahagia, benar kan? Ya. Habis itu kita jadi lebih deket ya, bisa curhat dan lain sebagainya. Jadi itu teman-teman, semangat ya teman-teman. Demi anak juga akan berjuang buat mamanya. Ya. Ya, selamat malam teman-teman.